Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati Atmaja. Saya dari kelas 6B dengan jurusan Akuntansi Sektor Publik dengan nomor NIM 1723754699. Jadi di video kali ini saya ingin membuat suatu presentasi tentang materi pengoperasian atau pemeliharaan aset. Bagi teman-teman yang belajar akuntansi, materi ini ada pada mata kuliah manajemen aset. Baik, sebelum kita lanjut ke video presentasinya, saya ingin memberikan attention kepada teman-teman untuk jangan skip apa-apapun dari video ini, karena materi yang akan saya bawakan hari ini benar-benar sangat penting untuk pembelajaran tentang pengoperasian dan pemeliharaan aset. So, langsung ke video presentasinya. Baik, jadi pembahasan utama kita adalah tentang kinerja aset. Jadi, entitas harus menyusun dan memelihara proses manajemen secara rutin gunanya untuk memantau dan menilai aset-aset yang berada di bawah kendali mereka, untuk melindungi potensi pemberian pelayanan dan mengarahkan perhatian kesehatan merupakan prioritas pada waktu pembuatan keputusan tentang penggunaan dan pemeliharaan aset. Nah, jadi hal yang sangat penting adalah kinerja aset direview dan dievaluasi secara memadai guna untuk meyakinkan bahwa outcome yang diharapkan telah tercapai. Dari berbagai penentuan kinerja aset perlu dilaporkan kepada manajemen gunanya untuk yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai tindakan yang diambil, dan yang kedua adalah memenuhi ketentuan pelaporan pemerintahan. Kita masuk dalam tahap pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam fase ini mungkin diselingi dengan pembaharuan dan perbaikan besar-besaran secara periodik. Penggantian atas aset yang rusak dalam penggunaannya, dan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan alur yang sangat penting dalam manajemen suatu aset sehingga aset tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lanjut pada pengoperasian aset. Nah, sebuah aset dapat dikatakan produktif dan mempunyai kinerja yang kuat apabila sebuah aset mampu menghasilkan profit yang signifikan. Secara umum, kinerja sebuah aset dapat dikatakan baik apabila pengoperasian terhadap aset tersebut telah mencapai tingkat yang diinginkan atau biasa disebut dengan desired level. Demikian pula sebaliknya, aset akan dianggap kurang kinerjanya apabila tingkat pengoperasiannya masih rendah. Pengoperasian aset mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kinerja, pengendalian aset, dan biaya yang berhubungan dengannya, yang merupakan komponen penting dalam aset yang dinamis atau berumur pendek. Dalam pengoperasian aset, diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam menggunakan aset tersebut. Hal ini dimaksudkan agar aset tersebut tidak cepat rusak ketika dioperasionalkan karena aset tersebut berada di tangan yang tepat. Lanjut, kita masuk dalam pemeliharaan aset. Nah, kegunaan suatu aset tergantung pada seberapa efektif aset tersebut memenuhi tujuannya. Untuk kebanyakan jenis aset, hal itu dapat tergantung pada kerutinan dan kelayakan dari pemeliharaannya. Pemeliharaan yang rutin dapat membantu melindungi aset. Pemeliharaan aset adalah usaha mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud aset, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. Nah, pemeliharaan aset sendiri merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen aset akibat kelusuhan sebelum waktunya berakhir. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan tidak hanya diartikan sebagai aktivitas fisik terkait upaya pemeliharaan, namun juga menyangkut beberapa aspek pertanggungjawaban atau stewardship dan aspek pembiayaan. Kondisi yang dapat diterima adalah merupakan persyaratan operasional yang harus diterima agar seluruh aset dapat bekerja atau berfungsi sesuai yang direncanakannya. Nah, pemeliharaan aset fisik bertujuan untuk mempertahankan atau mengoptimalkan usia aset fisik. Kegiatan pemeliharaan meliputi penilaian kondisi, inventarisasi dan perencanaan waktu pemeliharaan, penetapan spesifikasi pekerjaan
pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pembiayaan pemeliharaan dan pencatatan pemeliharaan. Lanjut, kita masuk dalam kebijakan aset. Nah, kebijakan aset pemeliharaan diturunkan dari pertimbangan atas beberapa faktor yang berhubungan dengan kebutuhan organisasi dan risiko dan konsekuensi dari kerusakan aset. Kebijakan pemeliharaan memiliki dasar untuk menentukan mengapa aset dipelihara dengan cara tertentu. Kebijakan tersebut berlangsung dengan strategi pemeliharaan. Pemilihan strategi pemeliharaan mencakup pertimbangan atas gabungan prosedur dan kapasitas yang memadai untuk melakukan modifikasi dan perbaikan di saat dibutuhkan. Mau tidak mau, suatu pendekatan layak diambil. Nah, kalian harus tahu bahwa pendekatan yang paling utama adalah korektif. Tidak ada pemeliharaan yang dilakukan tanpa atau sampai pada aset yang tidak berfungsi sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang kedua, preventif, melakukan pemeliharaan yang terprogram untuk mengurangi kemungkinan kerusakan aset sampai pada tingkat yang dapat diterima. Oke, jadi sudah masuk dalam pembahasan terakhir kita tentang strategi pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan suatu aset terdapat beberapa strategi yang akan dipakai untuk melakukan perbaikan atau memelihara suatu aset. Strategi yang pertama adalah strategi pemeliharaan yang pertama adalah menjelaskan tentang aset, kinerja yang diinginkan atau dipersyaratkan dari aset tersebut, dan pada tingkat level yang mana aset ini akan dipelihara. Dan yang kedua, menjelaskan sistem dan prosedur yang akan digunakan untuk merencanakan dan mengatur pekerjaan pemeliharaan. Yang ketiga, menentukan jenis pemeliharaan yang akan dilakukan dan mengapa. Yang keempat, menentukan sumber daya dan menerapkan pemeliharaan. Yang kelima, menunjukkan berbagai persyaratan untuk menentukan in-house plan atau peralatan suku cadang. Dan yang terakhir adalah menyajikan proyeksi atau ramalan biaya pemeliharaan rutin, seperti halnya merencanakan penggantian besar-besaran selama 5-10 tahun. Dalam mengembangkan strategi pemeliharaan ada dua pertimbangan penting, yaitu tingkat pemeliharaan atau dalam bahasa Inggris level of maintenance. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terakhir kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.